dan tetap semangat mengikuti PJJ hari ini. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang Bapak akan sampaikan bisa dimengerti dengan baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Pak Afif mau melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang pengurangan pecahan. Di pengurangan pecahan kemarin ada 3 poin yang akan kita bahas. Poin 1 sudah di pertemuan sebelumnya. Sekarang poin 2 dan poin 3, yaitu tentang pengurangan pecahan desimal dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Oke, kita masuk ke contoh nomor 1. 0,75 dikurangi 0,52. Ini adalah bilangan desimal. Bilangan desimal atau bilangan yang ada koma-komanya, itu bilangan desimal. 0,75 dikurangi 0,2. Jika pengurangan yang paling mudah itu menyusunnya ke bawah. Jadi kita susun ke bawah menjadi 0,75 dikurangi 0,52. Nah, 5 kurangi 2 3, 7 kurangi 5 2. Komanya harus lurus ya. Koma di sini harus lurus penulisannya. 0 kurangi 0 0. Ini jawabannya. Gitu. Sudah paham? Paham ya? Kita lanjut contoh yang nomor 2. 0,82 dikurangi 0,71. Tetap kita susun ke bawah. 0,82 dikurangi 0,71. Ingat, penulisan koma harus lurus. 2 kurangi 1 1. 8 kurangi 7 1. 0 kurangi 0 0. Ini jawabannya. Terus sebelum contoh nomor 3, Pak Fik mau ngingetin lagi. Jika seperti ini, soalnya seperti ini, desimal semua, maka kalian tetap hasilnya desimal. Tidak perlu dirubah ke pecahan biasa, gitu, nggak perlu. Jadi desimal ya sudah, selesaikan dengan cara desimal. Jika semuanya desimal, ini kan pertama desimal, yang kedua desimal, gitu. Jadi selesaikan ke bentuk desimal seperti ini. Kita masuk ke contoh nomor 3. Nomor 3, 0,8 dikurangi 0,25. Kita susun ke bawah. 0,8 kurangi 0,25. Kurangin. Nah, sampai di sini kan di atas ini kosong ya, tidak ada angkanya. Berarti sebenarnya di sini ada angka, cuman tidak ditulis. Caranya adalah kita tambahkan koma. Nah, bukan langsung diturunin aja ke bawah, enggak, itu salah kalau seperti itu. Jadi kita tambahkan koma. Tambahkan 0. Nah, tambahkan 0 di sini. Tambahkan 0. Biar mudah. Berarti menjadi 10 kurangi 5. Itu kan pinjam di sini, karena di sini 0, jadi pinjam 1 ke 8. Menjadi 10 kurangi 5 5. Di sini sisa 7. 7 kurangi 5 7 kurangi 2 7 kurangi 2 5,0. Itu caranya. Kita masuk ke contoh soal nomor 4. 0,7 dikurangi 0,24. Kita tambahkan 0 biar mudah pengurangannya. Berarti 0,4 pinjam ke sini jadi 10
10 dikurangi 4 menjadi 6. Di sini sisa 6 karena sudah dipinjam 1 barusan, berarti sisa 6 kurangi 2 sisa 4, 0 kurangi 0 Ini jawabannya. Begitu. Nah, kalau ada contoh soal seperti ini gimana? 0,80 kurangi 0,4. Ada contoh soal seperti ini gimana? Nolnya tinggal turun. Nolnya tinggal turun ke sini. Begitu. Karena di sini tidak ada pengurangannya. 8 kurangi 4, 4,0. Tapi kalau seperti ini yang tadi, seperti di contoh nomor 3, berarti harus ditambahkan 0 di atas biar mudah. Gitu. Sampai di sini paham ya tentang pengurangan desimal. Kita fokus ke pengurangan desimal dulu. Semoga dipahami. Kita masuk ke poin nomor 3 tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Oke, kita masuk ke poin 3 yaitu tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kenapa dikatakan berbagai bentuk? Karena di sini ada 2. Ada pecahan desimal, ada persen. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Pengurangan seperti ini, pengurangan dengan 2 bentuk, gimana caranya? Pertama, kita memilih salah satunya, mau disamakan ke persen atau mau disamakan ke desimal. Kita bisa menggunakan 2 cara itu. Kita menggunakan cara pertama dulu, menyamakan ke bentuk desimal. Berarti disamakan ke bentuk desimal. Yang mana yang dirubah? Berarti 50%-nya kita rubah. Nah, 50%. 50% itu sama dengan 50/100. Ingat ya, yang namanya persen itu pasti per 100. 50/100. Kalau sudah ditemukan 50/100, kita tinggal rubah ke bentuk desimal. Ingat, Bapak kasih tahu juga jika ada seperti ini, 0 ada 0 di atas dan bawah, kita bisa coret ya. Kita coret. Untuk mempermudah penyelesaian soal. Kita coret 0-nya di atas 1. Nah, di bawah kita coret 1. Berarti 5/10. Kalau 5/10 hasilnya adalah dalam bentuk desimalnya adalah 0,5. Nah, sudah ketemu nih. Yang 50% itu berapa dijadikan desimal, yaitu 0,5. Setelah itu kita tinggal selesaikan saja yang di sini. Berarti menjadi 0,75 dikurangin 0,5. Kita susun ke bawah. 0,75 dikurangin 0,5. Sampai di sini 5-nya tinggal turun saja. 5-nya tinggal turun jadi 5. 7 kurangi 5 sisa 2, 0. Ini jawabannya. Jadi 0,75 dikurangi 50% itu sama dengan 0,25. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan cara kedua. Cara kedua gimana? Menyamakan ke bentuk persen. Yang mana yang disamakan? Ini kita rubah ke bentuk persen. Kita pindah ke sebelah. Cara kedua menyamakan ke bentuk persen. Kita tulis lagi soalnya 0,75 dikurangi 50%. Yang dirubah adalah 0,75. Dirubah ke bentuk persen. 0,75 itu kalau dirubah ke persen gimana? Di pertemuan sebelumnya sudah diajarkan cara merubah ke bentuk persen seperti ini. Kalau Pak Afif mau ulang cara merubah ke bentuk pecahan seperti ini, desimal dirubah ke pecahan.
di sini 0,3 dirubah ke pecahan gimana? Menjadi 3/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma hanya satu angka. Contoh lagi 0,7 berarti 7/10. Kalau 0,30 berarti 30/100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada dua angka sehingga penyebutnya adalah ratusan. Begitu. Jadi di sini gimana? 0,75 dijadikan persen berarti menjadi 75/100. 75/100 berarti menjadi 75%. Sudah ketemu 0,75 dijadikan persen menjadi 75%. Kalau sudah ketemu kita tinggal kurangi saja. Berarti 75% dikurangi 50%. Berapa? 75 kurangi 50 sisa 25%. Ini caranya. Bisa menggunakan cara 1, bisa menggunakan cara 2. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Kita ubah nih 2. Contoh nomor 2. 6 1/4 dikurangi 0,25. Di sini ada dua bentuk pecahan, yaitu pecahan apa? Ini pecahan apa? Oke, bagus. Ini namanya pecahan campuran. Yang ini pecahan apa? Desimal. Oke, bagus. Jadi berubahnya gimana? Cara pertama kita menyamakan ke bentuk pecahan desimal dulu. Yang mana yang dirubah? Yang pecahan campuran kita rubah ke pecahan desimal dengan cara 4 kali 6 ditambah 1. 4 kali 6 berapa? Perkalian 4-nya. Yuk, 4 kali 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. 4 kali 6 24 tambah 1 25. Berarti 25/4. Sampai di sini kita harus membagikan 25 bagi 4. Kita rubah ke bentuk desimal dengan cara pembagian. Nah, kita kerjakan di sini 25 bagi 4. Pertemuan sebelumnya Pak Afif sudah mengajarkan cara pembagian seperti ini. 25 bagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 25 atau sama dengan 25? Ya, 4 kali berapa? Silakan ingat perkalian 4. Pak Afif hitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. 4 kali 6. 4 kali 6 hasilnya adalah 24. 24 sampai di sini 5 kurangi 4. Kita tuliskan ke bawah 5 kurangi 4 berapa? Sisa 1. 2 kurangi 2 0. Nah, di sini masih bisa dengan cara gimana? Menambahkan 0 di sini di bawah. Jika di sini menambahkan 0, syaratnya adalah di atas kita tambahkan koma. Ingat ya, konsepnya seperti itu. Jika di bawah menambahkan 0, maka di sini tambahkan koma. Nah, koma. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 10 atau sama dengan 10? 4 kali 2 berapa? 8. Kurangi lagi. 10 kurangi 8 berapa? Sisa 2. Masih ada sisanya. Kita tambahkan 0 lagi. Tambahkan 0. Kalau sudah tambahkan 0 yang kedua, tidak usah tambahkan koma lagi di atas. Cuma sekali saja kita tambahkan koma.
Jadi 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan 20 atau mendekati 20? 4 kali, ingat lagi perkalian 4-nya. 4 kali berapa? Bapak hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. 4 kali 5. Oke, 4 kali 5 sama dengan 20, kurangin sisa 0. Jadi hasilnya adalah 25/4 jika kita rubah ke bentuk desimal adalah 6,25. Ini hasilnya. Kalau sudah ketemu hasilnya 6,25, kita tinggal kurangi saja. Kita tinggal kurangin. Kita pindah soalnya di sini kita sudah merubahnya ke bentuk desimal, berarti menjadi 6,25 kurangi 0,25. 5 kurangi 5 0, 2 kurangi 2 0, komanya ingat harus tetap lurus. 6 kurangi 0 6. Ini hasilnya. Itu cara yang pertama dengan cara menyamakan ke bentuk desimal. Oke, kita masuk ke cara yang kedua dengan menyamakan ke bentuk pecahan biasa. Soalnya sama yang tadi, 6/1/4 dikurangi 0,25. Yang dirubah yang mana? 0,25-nya kita rubah ke bentuk pecahan biasa. 0,25 kita rubah ke bentuk pecahan, berarti menjadi 25/100. 25/100. Sampai di sini 25/100 kita rubah ke pecahan sederhana yang paling sederhana. Gimana caranya? Kira-kira 100 bisa nggak dibagi dengan 25? Kita langsung bagikan dengan angka yang besar. Sebenarnya bisa sama-sama bagikan 5 dulu, diurut 25 bagi 5, 100 bagi 5 itu bisa. Cuman hasilnya masih bisa disederhanakan lagi. Kita kalau mau cepat langsung bagikan dengan angka yang besar dengan cara 100 kira-kira bisa nggak dibagi 25? Yuk pikir, 100 bagi 25 bisa nggak? Bapak hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. 100 bagi 25 hasilnya 4. Berarti sama-sama bagikan 25. Ini bagi 25, yang bawah juga bagikan 25. Hasilnya adalah 1/4. Nah, begitu cara merubahnya. Kalau sudah ketemu 1/4, selesaikan soal yang di sini. Soalnya adalah 6 1/4 dikurangi 1/4. Nah, kita rubah. 4 kali 6 24 tambah 1 25/4 kurangin 1/4. Kalau penyebutnya sudah sama, ingat penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya saja tinggal dikurangin. Berarti menjadi, kita taruh di sampingnya saja, 25 dikurangi 1/4. 24/4. Di sini hasilnya adalah 24/4. Masih bisa disederhanakan lagi nggak? Masih bisa. Coba sederhanakan, kita sama-sama bagi 4. Nah, sama-sama bagi 4. 24 bagi 4, yang ini juga bagi 4. Berapa? 24 bagi 4 6. 4 bagi 4 1. Berarti 6/1. 6/1 itu adalah 6. Ini jawabannya. Oke. Sampai di sini sudah paham semua? Bapak doakan kalian bisa paham ya, bisa memahami yang apa yang sudah Bapak jelaskan. Jika ada yang belum paham, silakan tanya ke wali kelas masing-masing. Terima kasih.
itu saja yang bisa Bapak sampaikan, dan jangan lupa kerjakan tugas yang akan Bapak kasih. Soal-soal yang ada di PDF dan soal-soal yang ada di e-book Pesona Edu kalian sebagai latihan. Terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, kita baca doa dulu. Silakan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.